Ustadz sampaikan ya, banyak kadang-kadang anak ya, anak yang melawan pada orang tua, atau kadang-kadang orang tua tidak ada kasih sayang kepada anak, kan gitu ya kan. Nah, Ustadz minta sama Jaka sebagai kakak, Raka Ustaz. kakak ya, Raka ya, pada Raka, ikhlaskan ayah sakit, jangan dendam sama ayah, jangan dendam sama mama ya. Mudah-mudahan jadi obat ya, jadi obat sama Raka ya. Kadang-kadang bersama Raka sama kakak ya kan, kakak tadi ya, Raka gitu ya kan, Raka. Jadi coba ambil tangan ayah. Ustaz minta tolong ambil tangan ayah, ambil kayak nyalam gitu, salam yang benar ya. Coba ucapan ayah. Ayah apa bapak? Ayah. Coba panggil. Dekat lagi kemari. Pegang kepala. Sambil pegang kepala pakai tangan itu. Nah, ayah. Maafkan Raka. Maafkan Raka. Maafkan Raka. Kalau Raka mungkin selama ini dilahirkan ada ucapan Raka yang salah, Raka mohon maaf ya. Iya, maafkan Raka ya. Ayah bisa maafkan Raka? Maafkan Raka? Bisa? Maafkan Raka, Pi. Ya, maafkan ya. Maafkan. Ya, mudah-mudahan dengan dimaafkan ayah cepat sembuh, diangkat penyakitnya kan gitu. Nah, coba ambil tangan ayah, cium tangan ayah. Cium tangan ayah. Baru cium telinga ayahnya. Subhanallah, anak yang soleh, anak yang beribadah. Nah, tunjukkan kepala ini. Tunjukkan. Baru ke kakinya. Ambil kaki keduanya, taruhkan ke kepala kita. Itulah anak yang soleh. Jadi dosa anak sama ayah yang ada, ayah kepada anak. Rapatkan kaki ayah. Subhanallah. Tunjukkan di kakinya itu. Subhanallah. Ya Allah, inilah contoh ya. Contoh anak yang soleh. Jadi kadang-kadang bukan, jangan diberi orang tua kita berdosa kan gitu ya, kan gara-gara anak. Saya duduk di situ kan. Oke, baik sobat pemirsa, ini saya menerangkan apabila ada orang tua kita yang terbaring sakit, jenguklah mereka. Jenguk mereka, jangan dibiarkan terbaring. Karena tidak ada mantan anak pada orang tua. Kita dilahirkan oleh orang tua kita, dibesarkan oleh orang tua kita, kita dikasih sayang kepada orang tua kita menyayangi kita di waktu kecil, di waktu dilahirkan sampai sekarang. Nah, sekarang ayah kita terbaring, ayah kita sakit, tolong anak-anaknya yang jauh, yang di rantau sana yang bekerja, datangilah ayah kita, peluk dia. Ayah kita ini penuh untuk harapan kasih sayangnya. Di sang ayah sakit, dia perlu dia didampingin, duduk di sampingnya, tidur di sampingnya. Ya, jangan kita abaikan ayah kita. Sebelum menyesal sama anak-anak, sebelum kita menyesal kepada orang tua kita, datanginlah orang tua kita di saat orang tua kita sakit. Jangan orang tua kita di saat orang tua kita kaya, di saat orang tua kita sehat, kita selalu mengunjungi mereka, kita selalu minta uang kepada ayah kita, ya. Nah, tapi di saat ayah kita sakit ini, di saat inilah kita menebus dosa kita, kesalahan kita kepada ayah kita. Ya, banyak di luar sana ayahnya sakit, tidak peduli dia sama ayahnya, tidak peduli dia sama emaknya. Ayah kita bermisah, emak kita yang melahirkan kita 10 orang anak, bisa dia merawat anaknya semua, bisa menjadi anaknya sekolah SD, SMP, SMA, insinyur, S1, S2, D1, D2, D3, D4. Bisa dia merawatnya. Tapi di kala dia sakit, bisakah anak yang 10 orang merawat kita? Kenapa kok ayah mak kita bisa merawat kita? 10 orang anaknya bisa dia merawat. Dibahagiakannya bisa menjadi dokter, profesor, insinyur. Tapi kenapa di kalang ayah kita susah, mak kita susah? Kita menjauh dari orang tua. Ingat pemirsa,
Tidak akan berkah kehidupan kita suami istri dengan anak kita apabila kita memutuskan silaturahim dengan orang tua kita. Apalagi orang tua kita terbaring saat ini. Ayo saudaraku, ulurkanlah tangan kepada orang tua kita. Selagi orang tua kita sakit, obatilah mereka, kasih sayangilah mereka. Udah pernahkah orang tua kita sulangin? Dari lahir kita sampai kita dewasa, sampai kita bekerja menjadi orang yang baik, kita pernah nggak sekalipun orang tua kita suapin? Dia kepengen disuapin, emak kita pengen disuapin. Nggak akan mendapat ridho Allah, nggak akan masuk surga kita kalau kita berdurhaka kita kepada orang tua kita. Nah, di saat orang tua kita sakit ini, datangin dia ke rumah. Walaupun kita nggak satu rumah sama orang tua kita, mungkin anaknya udah berumah tangga semua, datangin dia. Bawa suami kita. Karena minantu tidak ada bedanya. Minantu sama orang tua, sama istri, sama anak kita nggak ada bedanya. Tetap mertua, tetap orang tua kita, nggak ada bedanya. Makanya dari itu, pemirsa, mari kita bersihkan hati kita, jernihkan pikiran kita. Jangan kita buat orang kita berdosa gara-gara kita. Ya, jangan kita buat orang tua kita lemah, tidak berdaya. Bahagiakan dia. Ayah kita ini nggak minta uang yang banyak. Ayah kita ini nggak minta emas segudang. Ayah kita ini nggak minta pohon sawit, ladang sawit di kampung sana. Ayah kita ini nggak minta apa-apa. Ayah kita sama emak kita minta dia senang anaknya bisa menjenguk ayahnya, itu lebih dari cukup. Bisa dia datang kemari membawa makanan, kasih makanan ayahnya, disulangin ayahnya, dipeluk ayahnya, dicium tangan ayahnya, sungkam dia ke kakinya. Mudah-mudahan menjadi obat oleh ayahnya yang terbaring. Maka dari itu, wahai pemirsa, sobat pejuang ambulan, pada hari ini saya menerangkan semua. Mungkin ini jadi pelajaran bagi kita di luar sana. Kalau ada orang tua kita yang sakit, mari kita jenguk dia. Jangan kita telah berumah tangga, kita jauh dari orang tua kita. Ingat ridhonya Allah, ridhonya orang tua. Kalau enggak dari orang tua kita, enggak akan kita bisa menjadi suami istri di atas pelaminan. Maka dari itu, ya jangan abaikan orang tua kita. Orang tua kita tidak minta apa-apa, ya sebesar apapun, sebanyak apapun amal ibadah kita, sholat 5 waktu tidak tinggal, duha, tahajud nggak tinggal, sedekah kita nggak tinggal, masjid nggak tinggal. Tapi kalau ayah kita, emak kita biarkan, emak kita abaikan, sakit mereka sampai meninggal mereka kita abaikan, nggak diampunkan Allah dosa-dosa kita, wahai pemirsa. Bahkan kita bisa dimasukkan Allah ke neraka, ya Allah. Makanya sebelum terlambat, jabat tangannya, cium tangan keningnya, dekatkan kita kepada ayah kita sebelum dia dipanggil Allah Subhanahu wa taala, sebelum maut menjemput dia. Tapi kita berharap semua, mungkin kalau orang tua kita sakit, semoga Allah akan mengangkat penyakitnya. Maka dari itu, sebandel-bandelnya anak, sejahat-jahatnya anak, tapi tetap ayah sayang kedua-duanya. Emak kita sama ayah kita pasti sayang, walaupun jahatnya anak kita kepada ayah, kepada emak. Tapi kadang-kadang anak tidak tahu diri, tidak bersyukur dia. Maka dari itu, maafkan kesalahan orang tua kita, maafkan kesalahan anak, saling memaafkan. Insya Allah orang tua kita cepat diangkat Allah penyakitnya, bisa berkumpul dengan keluarga kembali, bisa semangat kembali, bisa makan bersama-sama kembali. Oleh itu, wahai pemirsa, bangkitlah anak-anak kami, bangkitlah saudara kami. Ingatlah orang tua kita. Tanpa orang tua kita tidak akan lahir ke atas dunia ini. Maka dari itu, sayangilah ibumu, sayangilah orang tuamu. Jangan sayangnya kepada orang tua di waktu ayah kita sehat, di waktu ayah kita senang, di waktu ayah kita banyak rezeki, banyak hartanya, di saat orang tua kita kaya. Jangan seperti itu, wahai pemirsa. Mari anak-anak muda, saudara-saudara kita semua, dimanapun berada yang menonton video ini, mari dekatkanlah diri kita kepada orang tua kita. Kalau kita dekat kepada orang tua kita, kita merawat orang tua kita seperti mana orang tua kita merawat kita di waktu kecil, di waktu kita sakit, di waktu kita diberikannya nafkah lahir dan batin. Ya,
Wahai pemirsa, pernah nggak terpikir sama kita? Pernah nggak orang tua kita dari lahir sampai dewasa, sampai kita bekerja, nak, kamu hari ini udah naik ke pelaminan, udah sama orang. Pernah nggak orang tua kita meminta ini memonya dari lahir, ini catatan dari ayah, tolong balikkan nak, kamu sudah kaya sekarang. Pernah nggak diminta sama ayah kita, sama emak kita? Nggak pernah. Nggak pernah emak kita minta sama ayah kita. Mungkin kita nggak bisa menghitung-hitung berapa diberikan ayah kita setiap hari rezeki kepada kita, membesarkan kita, memberikan pakaian, semua diberikannya supaya kita menyekolahkan. Pernah nggak ayah kita minta? Tidak. Nggak pernah minta, pemirsa. Yang dimintanya adalah apa? Sayangin aku, kata ayah. Dekatkan aku, kata ayah. Di saat aku nanti susah, di saat aku sakit terbaring, kamu harus jenguk ayah. Apabila ayahku tidak ada nanti, apabila aku nggak ada, kata ayah, jenguk dia ke makamnya. Itu kata ayah. Tapi kadang-kadang ayahnya sakit, dia nggak pernah hadir, nggak pernah datang. Bahkan sampai dia ke kuburan, nggak pernah mengantarkan, nggak pernah menyolatkan. Dan bahkan ya sampai di makam pun dia nggak mau hadir. Bahkan dia nggak mau mendoakan, nggak mau menyolatkan. Itu kan dah keterlaluan, ya, penyesalan. Makanya sebelum ayah kita dipanggil, sebelum emak kita dipanggil, salam dia, minta maaf banyak-banyak kepada ayah kita, supaya kita dihapuskan dosa kita, supaya berkah kehidupan kita bersama suami atau istri anak kita. Semoga kita dimasukkan Allah ke surganya Allah. Nah, maka dari itu bahagiakan orang tua kita. Kalau dia minta makan, kasih makan. Kalau dia minta berobat, dia antarkan berobat ke rumah sakit. Kalau dia minta dirawat, rawat di rumah sakit. Kalau memang dia minta kotorannya dibuang, buangkanlah kotorannya. Lebih nikmat dari apa yang kita makan, ya Allah. Ya, maka dari itu mudah-mudahan kita selalu diberi Allah kesehatan. Semoga kita dijauhkan oleh Allah sifat-sifat yang tidak mulia itu. Mudah-mudahan kita bisa sayang sama ayah, sama emak kita, sama orang tua kita, dimanapun kita berada. Oke, ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat kali ini video kita, dan kita selalu istiqomah, dan kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap orang tua kita ini yang sakit ini, semoga Allah mengangkat penyakitnya, memberkahi umurnya, dipanjangkan umurnya, dilancarkan dia bicara, dilancarkan semua urusannya, dimudahkan Allah. Oleh karena itu, sekian dan terima kasih. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih banyak yang telah menonton video ini. Mudah-mudahan motivasi bagi kita dalam kehidupan kita, semoga dapat kita amalkan sebaik-baiknya, terlebih-lebih untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ridhonya Allah, ridhonya orang tua. Surga adalah terletak di bawah kaki orang tua kita, di bawah kaki ibu kita. Jangan sekali kita menghadiri dia, jangan sesekali-kali kita menyakiti hati dia. Kalau orang tua kita udah menangis, udah jatuh air mata ke bumi, siap-siap kita kena azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, sekian dan terima kasih. Nasrun minallahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.